Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita masih dapat berkumpul di dalam presentasi ini untuk menyampaikan dari mana tugas besar pemodelan sistem. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Rifda Ilahi Rosihan, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami selaku mahasiswa daripada Teknik Industri kelas TD 4A2. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan terhadap kami bermanfaat dan selalu menjadi keberkahan di dalamnya dan bermanfaat kepada kami sampai jenjang berikutnya. Baik, untuk melanjut ke materi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan daripada kelompok 5 ini, yaitu di mana tugas besar ini untuk memenuhi mata kuliah pemodelan sistem dari kelas Teknik Industri TD 4A2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zidni. Perkenalkan, nama saya Angga Prilandar. Perkenalkan, nama saya Randy Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadlur Rahman. Itu adalah nama kelompok daripada teman-teman saya, yaitu yang ada di kelompok pemodelan sistem kelompok 5 ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, di mana materi kita ini tentang pengidentifikasian masalah. Jadi di dalam tugas besar pemodelan sistem ini, kita memakai daripada penyelesaian suatu masalah atau suatu kendala untuk mencapai titik penyelesaian. Baik, akan saya berikan sedikit penjelasan sebelum kita masuk ke materi. Mengapa kita memilih mengidentifikasikan masalah ini sebagai bentuk daripada presentasi, hasil presentasi yang akan kita tindakan lebih lanjut, yang lebih masuknya ke dalam latar belakang. Jadi saat ini berbagai perusahaan memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang manufaktur ataupun bidang jasa. Jadi perusahaan pada umumnya memiliki kegiatan produksi, mulai dari pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi, dan juga bahan yang sudah menjadi produk. Sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan untuk meningkatkan keuntungan. Adapun salah satu masalah yang dihadapi perusahaan itu seperti menyesuaikan tuntutan perencanaan produksi yang baik dengan status permintaan produk yang berfluktuasi atau tidak konstan, atau biasa kita sebut itu tidak stabil ya. Jadi permasalahan yang dihadapi pada perusahaan kerupuk ini sering terjadi kelebihan dan juga kekurangan produk. Jika jumlah produksi dalam perusahaan tidak sesuai dengan jumlah permintaan konsumen, maka berakibat pada penumpukan persediaan barang. Jadi di gudang yang berdampak pada tingginya biaya penyimpanan. Jadi saat terjadi penumpukan di dalam gudang itu, berakibat dari biaya penyimpanan itu yang dibayarkan oleh perusahaan itu menjadi meningkat. Dan berakibat perusahaan mengalami kerugian dan juga kehilangan konsumen. Dengan berkurangnya permintaan konsumen yang tidak terpenuhi dalam perusahaan, sehingga menentukan peramalan sangat penting untuk melakukan proses perencanaan produksi untuk perusahaan, meminimalkan. Jadi biaya yang tadi sudah tinggi tadi tuh kita minimalkan, dan hilangnya pendapatan yang akibatnya mengalami kerugian. Perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang diperlukan oleh konsumen. Atau kita masuk ke dalam perencanaan pengendalian produksi. Sebelum kita masuk ke materi ini, apa sih perencanaan produksi ini? Perencanaan produksi ini adalah tindakan antisipasi di masa yang akan datang sesuai dengan periode waktu yang direncanakan. Perencanaan produksi dilakukan dan bertujuan untuk menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan di masa yang akan datang.
apa yang harus lakukan dan berapa banyak melakukannya, dan juga tentu kapan kita harus melakukannya. Karena perencanaan ini berkaitan dengan masa yang akan mendatang. Maka perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat berdasarkan data masa lalu. Oleh karena itu, perencanaan tidak akan memberikan hasil yang diharapkan dalam perencanaan tersebut. Sehingga setiap perencanaan yang dibuat harus dievaluasi, diuji secara berkala dengan jalan melakukan pengendalian. Baik, agar kita mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung masuk ke dalam materi kita, yaitu pengidentifikasian masalah, yang selanjutnya akan dibacakan dan dipresentasikan oleh rekan saya, Angga Prinandar. Baik, dipersilakan untuk Angga Prinandar. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Zidni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemodelan sistem. Pemodelan sistem ialah membentuk atau membangun sebuah kejadian atau masalah menjadi sistem nyata dalam bahasa formal, grafik, hingga model matematis. Metode untuk menggambarkan situasi yang kompleks bisa menggunakan blok diagram dan risk picture atau mind mapping. Di mana di dalam tugas besar ini kita akan mengidentifikasi suatu permasalahan dengan menggunakan metode risk picture diagram ataupun mind mapping, dan juga menggunakan stakeholder. Sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari RPD dan stakeholder. Ya, lanjut. Di sini kita mempunyai studi kasus di mana dalam tugas sebagai pengidentifikasian masalah ini kami menggunakan pabrik kerupuk sebagai contoh permasalahannya. Di mana pabrik yang berdiri dari tahun 1993 ini termasuk pabrik kerupuk yang merupakan pabrik tertua yang ada di Jawa Barat, di mana lokasinya berada di pinggir jalan Perungkap Pintu Air, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, yang dimana masih eksis hingga saat ini. Meskipun pembelian bahan baku semakin mahal dan persaingannya semakin kompetitif, pabrik yang telah berusia 28 tahun ini harus tetap bertahan untuk bisa mempekerjakan puluhan karyawannya. Lanjut, di mana untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memberikan pelayanan terbaik, cita rasa, higienis, dan tanpa cacat, perusahaan harus memiliki kemampuan kuat untuk mencapai hal tersebut. Dan perusahaan harus mampu mempertahankan bentuk kerupuk dan tanpa cacat. Namun terdapat beberapa masalah yang menyebabkan ukuran dan kondisi kerupuk yang tidak sesuai standar, di mana ukuran kerupuk yang tidak sesuai standar ini tidak diikuti dengan turunnya harga per buah dikarenakan harga bahan baku yang terus naik. Dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Angga Prinandar. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang risk picture diagram. Risk picture diagram merupakan kartun yang menggambarkan keseluruhan sistem yang rumit sehingga mudah dibaca dari berbagai sudut pandang dengan segala aspek yang tergantung pada saat itu, guna menjadi referensi secara instan. Risk picture diagram merupakan salah satu tool untuk berpikir sistem. Risk picture diagram ini biasanya dibuat dalam bentuk kartun mengenai situasi yang ada di dunia nyata. Dapat berupa diagram ataupun konsep. Selanjutnya di sini ada gambar, contoh gambar risk picture diagram. Di sebelah kiri ini ada ownernya. Lanjut ke atas itu ke tahap mesin, lalu penambahan mesin, dan juga bentuk dan ukuran kerupuk. Lalu dari situ kita bisa lanjut ke konsumen dan profit atau keuntungan. Di bawahnya owner itu ada bahan baku yang selanjutnya akan jadi bahan alternatif dan bentuk dan ukuran kerupuk. Setelah itu lanjut ke konsumen dan profit atau keuntungan. Selanjutnya di sini ada sistem stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar
terkena pengaruh dari suatu kegiatan program atau proyek, baik pengaruh itu positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran program atau proyek. Ya, selanjutnya di dalam sistem stakeholder itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama problem owner, kedua problem user, yang ketiga problem customer, dan keempat problem analyst. Yang pertama problem owner didapatkan perusahaan kerupuk sinar, yang kedua problem user tenaga kerja, yang ketiga problem customer konsumen, keempat problem analis yaitu kelompok. Saya akan melanjutkan presentasi dari Randy. Yang ketiga, hierarki sistem. Ada pemilik perusahaan, divisi produksi, manajer produksi, pelayanan konsumen. Yang keempat, 6 elemen masalah. Yang pertama, the decision maker, owner pabrik kerupuk sinar. Yang kedua, objektif, mendapati keuntungan tinggi dengan memaksimalkan bahan baku yang ada. Yang ketiga, decision criteria, kerupuk renyah, ukuran selalu standar sampai ke pelanggan tanpa cacat. Yang keempat, performance measure, maksimasi keuntungan. Yang kelima, alternative cost, pemilihan bahan baku alternatif jika bahan baku utama sedang mengalami kenaikan harga, dan penambahan mesin produksi. Yang keenam, the context, pabrik kerupuk sinar. Baik, saya ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan saya yang sudah membantu jalannya presentasi pada hari ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi daripada Lutfi Fadlur Rahman. Terima kasih Lutfi Fadlur Rahman atas presentasinya. Di sini kita akan masuk ke dalam materi influence diagram. Jadi di dalam influence diagram ini bisa kita lihat di dalam gambar. Di sini ada lambang, ada simbol awan tentunya, ada simbol awan, oval, terus lingkaran, persegi panjang, ataupun panah. Oke. Dimana di setiap simbol tersebut dia memiliki makna. Misalkan kita ambil simbol awan yang pertama ya. Simbol awan ini digunakan untuk menunjukkan input yang tidak terkontrol. Biasa kita nyebutnya itu dengan uncontrollable input, atau sebagai batasan suatu masalah yang biasa kita sebut constraint. Yang kedua ini persegi panjang. Persegi panjang ini simbolnya itu digunakan untuk menunjukkan input yang terkontrol. Jadi jika awan itu untuk menunjukkan input yang tidak terkontrol, kebalikannya di persegi panjang ini untuk menunjukkan input yang terkontrol atau control input. Atau juga bisa menunjukkan suatu keputusan atau decision, ataupun juga decision role. Dan di sini juga ada bisa kita lihat ada gambar oval ya, simbol oval. Simbol oval ini menunjukkan output. Jadi menunjukkan output atau keluaran yang diinginkan dari suatu pemecahan masalah. Dan keempat ada lingkaran. Simbol lingkaran ini menunjukkan untuk variable system, komponen atribut maupun state variable value. Dan kita lihat di sini dalam setiap simbol ini ada simbol panah ya. Jadi simbol panah ini untuk menunjukkan ketergantungan suatu simbol yang satu dengan yang lainnya. Oke. Dan bisa kita lihat di sini gambarnya. Berdasarkan influence diagram dan rich picture, bisa dilihat bahwa influence diagram ini memiliki susunan yang lebih kompleks. Tetapi dua diagram ini menggambarkan dua tujuan yang sama. Jadi di dalam influence diagram dan juga rich picture diagram ini dia memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Yaitu untuk memaksimasi keuntungan dengan cara mencari bahan baku alternatif, penambahan jumlah mesin, dan komplain dari pelanggan ini untuk kita minimalisir atau kita kurangi. Dalam menentukan solusi, penulis menggunakan asumsi untuk mengetahui solusi optimum. Asumsi yang penulis gunakan adalah asumsi harga jual kerupuk dan kebutuhan bahan untuk pembuatan kerupuk. Oke, di sini bisa kita lihat untuk seksama untuk gambar dari influence diagram ini.
Dimana di simbol awan ini kita masukkan kebutuhan bahan satu kerupuk. Terus ada juga ukuran kerupuk di sini dengan simbol persegi panjang. Lingkarannya itu jumlah bahan. Dan bisa kita lihat sini ada simbol awan, harga jual, jumlah terjual, demand, biaya karyawan, harga bahan. Dan di lingkaran itu bisa kita lihat ada jumlah bahan, total biaya bahan, penjualan, dan total biaya karyawan. Dan di simbol yang oval ini bisa kita lihat bahwa ini untuk tujuan. Tujuannya itu yaitu untuk memaksimasi keuntungan. Oke. Setelah kita melewati dari influence diagram, maka kita menentukan model matematisnya. Di sini di dalam kita pengidentifikasian masalah untuk pembuatan kerupuk ini, kita memakai model matematis yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Total biaya pegawai di perusahaan kerupuk Sinar ini, untuk menentukan total biaya pegawainya kita kosongkan. Jadi biaya pegawainya berapa rupiah. Lalu untuk penjualan kita mendapatkannya dengan jumlah terjual. Jadi jumlah terjualnya pada ini berapa unit nih dikali dengan harga jual per unit. Lalu yang ketiga ada jumlah bahan kilogram. Kebutuhan bahan per unitnya itu berapa kilogram dikali demand. Oke, demandnya per unit. Lalu keempat, total biaya bahan. Total biaya bahan ini bisa kita dapatkan dengan jumlah bahan dikali dengan harga bahan. Jadi jumlah bahannya misalnya berapa kilo nih. Lalu kita kalikan harga bahannya itu misalkan berapa per kilonya berapa gitu. Oke, yang kelima di sini ada maksimasi keuntungan. Maksimasi keuntungannya kita dapatkan dengan penjualan. Jadi penjualan dikurang biaya bahan, kurangi biaya bahan, total biaya bahan maksudnya, mohon maaf. Jadi penjualan dikurangi total biaya bahan dan dikurangi total biaya pegawai. Dan di situ adalah maksimasi keuntungan. Baik, mungkin cukup saja dari kelompok kami untuk mempresentasikan daripada tugas besar pemodelan sistem ini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan dari kelompok kami bermanfaat nantinya untuk kita semua, termasuk terhadap saya sendiri. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu dosen Ibu Rifda Ilahi Rosihan. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami semua. Baik, kita sudahi saja presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.